brainwave atau otak Anda, brain Anda, itu ternyata memang ada getaran, teman-teman ya. Seperti jantung Anda ada getaran. Kalau kita lagi sadar, sekarang nih kita lagi sadar, kita ada di range dari yang namanya beta wave. Brainwave entrainment adalah mengguidance, membujuk ya, dan mengajak otak Anda dan segala tubuh Anda. Nah, jadi ini sebenarnya kalau mau ikutin kode warna, ini bukan pink, ini bukan brown noise, tapi red noise ya. Ini merah sebenarnya ya. Kalau mau ikutin kode warna ya. Jadi kalau brown noise ini atau red noise ini lebih, kalau gambar itu ya, kalau gambar itu lebih kontras. Nah, kalau pink noise ini lebih apa ya? Lebih teduh gambarnya. Nah, lebih kalem, lebih lembut ya. Permainan warnanya itu lebih lembut, jadi lebih ke nature. Kalau brown noise atau red noise ini kontrasnya lebih nyata ya. Itu kalau ngomongnya analoginya dengan warna ya. Oke ya teman-teman, ini tentang noise sekilas aja ya. Jadi minimal Anda tahu sekarang kalau di YouTube, di website atau di mana aja deh ya teman-teman menjumpai apa itu white noise, pink noise, brown noise atau red noise, Anda udah tahu itu maksudnya apa ya. Selain ini tiga ada lagi nggak? Ada ya. Brown noise ini ada blue noise-nya ya teman-teman ya. Brown noise ini ada blue noise ya, itu kebalikan ya. Kebalikan, suara yang tinggi di sini ya. Jadi grafiknya kebalikan ya. Yang rendah itu hampir-hampir nol, yang tingginya yang di ini ya. Hampir-hampir nggak ada gunanya kalau untuk kita ya teman-teman. Itu agak. Nah, yang tadi teman-teman itu nanti mengganggu telinga kita sebenarnya ya. Nah, kalau green noise apa? Green noise itu tengahnya yang naik, kiri kanannya yang frekuensi atas dan frekuensi bawah di suppress ya. Kalau teman-teman nih orangnya elektronik ya, elektronik atau dari dulu main yang gini-ginian ya, namanya DSP, digital signal processing ya. Itu kalau yang green noise itu namanya band pass filter ya, band pass filter. Kalau brown noise atau pink noise ini biasanya teman-teman ngomongnya low pass filter ya. Kalau yang blue noise nanti itu biasanya high pass filter ya. Ini bahasanya anak-anak elektronik ya, teman-teman. Oke, sudah ada pertanyaan? Kita masuk brainwave ya. Ya, oke. Teman-teman, ada 1-2 pertanyaan nggak ngomongin noise? Kayaknya udah paham sih kok. Ya, oke. Lanjut kok, brainwave kok. Ya, ini salah satu menu utama kita ya. Nih. Sekarang, apa hubungannya tadi frekuensi-frekuensi, kita ngomong udah panjang lebar, sama diri kita. Nah, ini brainwave. Brainwave itu gelombang otak. Nah, ngomong-ngomong nih, Komai, katanya frekuensi itu kan harus ada yang bergetar dong ya. Kan harus ada yang bergetar dong ya. Harus ada vibrasi ya. Baru ada frekuensi. Lah, ini otak emangnya bergetar? Siapa yang gegar otak di sini? Nggak ada ya, gegar otak itu. itu itu kalau Anda kecelakaan, ketimpuk atau apa ya. Nah, brainwave atau otak Anda, brain Anda, itu ternyata memang ada getaran, teman-teman ya. Seperti jantung Anda ada getaran. Nah, ini bukan halusinasi ya. Bukan cocokologi dan bukan bisa-bisaan kita. Karena ada yang alat yang namanya apa? EEG, elektroencephalography. Nah, ini pernah lihat nggak kalau alat seperti ini yang ditempel-tempel di kepala, ada note-note yang ditempel di kepala. Nah, tugasnya untuk apa? Mendeteksi getaran otak kita, bukan getaran pembuluh darah. Salah, bukan denyut jantung yang ada di pembuluh darah otak, di pembuluh darah di kepala yang diambil, bukan ya. Lain dengan denyut jantung, bukan ya. Jadi ini ada yang kemarin ada yang nanya nih sama aku, tapi bagus juga pertanyaannya ya. Apakah itu bukannya yang
Nah, yang terambil itu, yang terbaca itu adalah denyut dari denyut jantung ya, maksudnya darah yang bolak-balik ya, denyut jantung. Bukan, denyut aliran darah maksudnya ya, bukan aliran darahnya yang dihitung atau dibaca denyutannya atau gelombangnya, tapi benar-benar gelombang di bawah tempurung kepala kita ya. Nah, ini kalau Anda mau penjelasan komplitnya itu harus ke alat-alat yang jualin alat-alat seperti ini ya. Itu banyak banget ya, dan itu Anda bisa cari di Google ataupun cari di YouTube ya. Ada yang menjelaskan sampai dalam bagaimana alat EEG itu, atau yang versi-versi baru, ada namanya apa aku lupa. Itu keren-keren banget teman-teman, bisa membaca sampai di bawahnya lagi ya, di dalam kedalaman otak kita lagi. Nah, jadi itu benar-benar seperti alat apa ya? Seperti alat ini, apa namanya, yang kalau kita masuk, kalau di rumah sakit itu masuk ke di scanning itu namanya apa? MRI, magnetic resonance imaging namanya ya. Tapi magnetic resonance imaging itu bukan membaca gelombang otak, teman-teman, tapi dia seperti radar. Dia nembakin gelombang frekuensi tinggi, lalu dia lihat pantulan, lalu dia tangkap pantulan dari gelombang itu, lalu yang itu yang dibaca ya. Makanya orang nggak boleh sering-sering di MRI nggak boleh teman-teman ya. Itu sama aja resikonya, walaupun lebih kecil ya, sama aja resikonya dengan di X-ray ya, di sinar X, di ronsen ya. Di ronsen itu nggak boleh sering-sering, nggak boleh Anda mau setiap hari dok di ronsen, dijepret, di foto ronsen gitu ya. Anda 10 hari berturut-turut di foto ronsen ya, Anda mati teman-teman ya, karena itu radiasinya tinggi ya. X-ray itu radiasinya tinggi ya, X-ray, gamma ray gitu ya, itu frekuensi tinggi semua. Kita, sel-sel darah kita tuh mati gara-gara terpapar sinyal yang begitu tinggi ya dari X-ray ya, tapi bukan dari 200 Hz, itu gigahertz teman-teman ya, giga bahkan puluhan gigahertz ya, itu frekuensinya udah jauh ya, itu frekuensi penghancur, beda ya teman-teman, laser itu ya, frekuensi laser ya. Oke, so ini brainwave, dia mendeteksi teman-teman, dia mendeteksi tanpa mencampuri, dia hanya baca, bukan diinjek ya. Walaupun ada alat yang nanti menginjek ya, dia melepaskan frekuensi-frekuensi tertentu. Ada. Tetapi yang di sini ini hanya baca ya. EEG itu biasanya hanya baca. Nah, hasil bacaannya tuh seperti apa ya? Hasil bacaannya itu seperti ini nih. Nih, kira-kira tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, hasil bacaan di layar itu nanti kira-kira tuh seperti ini ya. Tergantung alatnya lah ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang dibaca itu apa? Ini adalah gelombang-gelombangnya ya. Nah, ini yang tadi. Gelombang-gelombang tertentu. Kita ini sedang sadar. Siapa yang sekarang lagi nonton Zoom ini sambil tidur? Terpulang. Siapa? Kan kalau tertidur angkat tangan gitu ya. Ya, kalau Anda sudah masuk ke tidur, itu Anda mulai ke alfa, ke bawahnya lagi ya, alfa, antara alfa ke theta ya. Kalau kita lagi sadar, sekarang ini kita lagi sadar, kita ada di range dari yang namanya beta wave. Kita ini di beta sekarang, teman-teman ya. Kita lagi sadar. Ya, kita lagi sadar dan kita lagi beraktivitas ya dengan normal, maka kita ada di range beta wave ya. Beta itu antara 12 atau 15 sampai 30 ya, sekitar itu ya, belasan sampai 30 ya, kadang sampai 40 katanya ya. 15 sampai 40 itu juga bisa disebut beta wave ya. Macam-macam. Jadi beda-beda tipis nggak apa-apa teman-teman, nggak usah diributkan ya. Kalau cuman Mike yang ini katanya 12 sampai 30, aku baca di tempat lain itu 15 sampai 40. Ya udahlah, damai aja, ini bulan puasa, ini bulan Ramadan. Saling maafkan saja ya. Nggak usah ngotot-ngototan. Nah, kita mulai ngantuk, mulai antara sadar dan tidak sadar ya, antara mulai mau tidur, nggak tidur, itu masuknya ke alpha wave
ya, alpha state. Maka alpha state ini banyak digunakan untuk apa? Untuk hipnoterapi, teman-teman ya. Antara Anda setengah sadar artinya ya sebenarnya, relax tapi setengah sadar sehingga Anda masih bisa mendengar. Anda masih mampu mendengar dan masih mampu menjawab. Minimal mendengar ya. Belum tentu harus menjawab ya. Nah, karena kalau Anda di bawah alfa lagi masuk ke theta, itu Anda udah tidur benernya. Ya. Nah, jadi ini adalah area-area untuk memasukkan sugesti, memasukkan subliminal message, memasukkan apapun ya, induksi ya saat kita melakukan hipnoterapi misalnya ya. Ya Anda yang lulusan hipnoterapi pasti paham ini ya tentang alpha state ya. Nah, lalu masuk lagi itu ke theta. Theta itu sudah mulai tidur ya, tidur, tapi belum deep sleep. Biasanya kita tidur itu di theta, teman-teman ya. Kita ini setiap hari itu cuma muter-muter di beta alpha theta. Beta alpha theta, beta alpha theta. Ini muter-muter di sini aja nih. Biasanya ya, normalnya kita muter-muter di sini. Nah, beta, alfa, theta, nanti kita bangun lagi langsung ke beta ya, langsung ke alfa, langsung ke beta lagi. Nanti tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi ya. Macem-macem. Itu muter-muter aja di sana. Apapun yang kita hadapi biasanya kita sana. Nah, kadang-kadang kita bisa masuk ke delta wave. Delta wave itu saat kita benar-benar tidur deep sleep kata orang ya. Tidur deep sleep itu apa? Pertama tidur tidak pakai mimpi ya. Lalu bangun-bangun tubuh kita terasa benar-benar segar. Nah, di delta wave itu ada beberapa frekuensi ajaib. Nah, teman-teman pernah dengar nggak kalau orang tertidurnya deep sleep, maka ada hormon yang namanya HGH, Human Growth Hormone, yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita secara natural ya, dan itu di rentang 2 sampai 3 Hz ya, 2 sampai 3 Hz, kadang-kadang di 2,5 dan sebagainya ya. Itu yang sweet spot untuk mengeluarkan hormon HGH ya, teman-teman ya. Jadi ini sedikit bongkar rahasia sedikit, teman-teman. Boleh aku bongkar rahasia dikit. Nah, di sound kita yang di Akashic Infinity, terapi sound kita, terutama yang berbau-bau recovery, berbau-bau DNA repair, apalagi yang kemarin teman-teman ikut Akashic Infinity sampai advance, ya, sampai advance ada yang tertidur lelap. Siapa yang tertidur lelap? Tertidurnya lelap waktu di Akashic Infinity yang advance ya, yang 2 hari ya. Nah, itu mengalami benar-benar deep sleep, dan di sana sebenarnya aku menyisipkan frekuensi 2 sampai 3 Hz ya, 2,5 dan 3 Hz. Nah, di sana makanya Anda teman-teman begitu bangun itu sesinya nggak cuma 10 menit, itu 30 menit lebih ya, 30 hampir 40 menit tuh ya. Anda tertidur pulas banget ya. Makanya yang di Akashic Infinity Advance kemarin 2 hari itu benar-benar seger buger sebenarnya habis itu ya. Nggak akan capek tuh 2 hari ya. Karena apa? Kita men-trigger keluarnya Human Growth Hormone ini. Kehebatan Human Growth Hormone ini apa? Di kelas kosmik nggak dapet ya, karena pertama terlalu waktunya nggak memungkinkan ya. Yes, iya itu Bro Anton ya. Ya ini peserta advance kita ya. Nah, mengapa HGH ini penting? Karena HGH ini banyak menciptakan keajaiban. Pertama, recovery DNA semua ya. Jadi itu yang terjadi. Banyak sekali keajaiban miracle kalau teman-teman baca di Google, di manapun, di YouTube, ya, di seluruh dunia banyak keajaiban saat kita masuk ke deep sleep, ya. Tapi tentunya jangan asal masuk deep sleep ya.
ada kepasrahan tertentu, ada state tertentu, dan itu semua kan dipelajari di Akashic Infinity. Maka akan ada banyak magical moments yang akan Anda alami. Salah satunya, kalau Anda dengar-dengar cerita testimoni di luar-luar sana, orang-orang pernah sembuh, orang-orang di luar negeri pernah sembuh dari cancer stadium 3, 4 dan sebagainya, ya. Saat dia tertidur lelap, lalu bangun-bangun lagi, ternyata kansernya perlahan-lahan turun, state-nya perlahan-lahan hilang, ya. Beberapa waktu mereka mengalami tidur lelap seperti itu, lama-lama penyakitnya benar-benar hilang. Nah, itulah gunanya hormon HGH ini. Hormon HGH ini seperti Anda ngeriset komputer Anda saat dia lagi hang. Pada saat komputer Anda di reset, maka dia semua aplikasi yang sedang dijalankan, semua yang bikin korup, semua yang out of memory, segala macam, yang ngabisin memori, segala macam, kereset semua kan, ketutup semua, kehapus semua. Bukannya kehapus di uninstall, tapi dihapus dari memori maksudnya ya. Begitu di reset, akan mulai dari nol lagi, dengan fresh, keadaan komputer atau laptop yang fresh kan. Nah, di fresh itu pasti Anda merasa apa? Ini laptop jalannya lebih cepat, pasti ya, habis kita booting restart biasanya kan lebih cepat, lebih responsif ya, bisa loading macam-macam lah kayak gitu ya. Nah, itulah keajaiban saat tubuh kita di reset dengan tertriggernya keluarnya hormon HGH, Human Growth Hormone, dan itu terjadi di fase 2 sampai 3 Hz di saat fase deep sleep ini. Teman-teman, itu rahasianya, sedikit dari banyak rahasia yang ada di video plus audio Cosmic Resonance dari Akashic Infinity. Oke ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan dulu? Di atas beta itu gamma. Nah, pertanyaanku teman-teman, kalau Anda melihat seorang biksu, misalnya di tempat-tempat terkenal yang terpencil, yang memang dari culture-nya mereka ini banget ya, disiplin banget. Misalnya di Nepal sendiri atau di Bhutan sebagainya ya. Misalnya kalau Anda lihat videonya seperti itu ya. Mereka yang sedang bertapa dengan khusyuk banget seperti itu. Aku tanya teman-teman, tebak. Itu gelombang otak mereka di kisaran mana? Berapa hertz atau apa wave? Ya, oke. Ada yang bilang gamma. Ini semua udah ngerti kan ya? Ini banyak teman-teman pinter semua sekarang ya. Udah ngerti semua. Ya, itu di gamma, betul. Ya. Jadi, beta itu adalah saat kita keseharian kita. Nah, keseharian kita itu biasanya kita tidak fokus. Kita serabutan. Kita aktif, badan kita aktif, kita merasa sedang on, ya, sedang sadar, tapi sadarnya kita itu campur aduk, dan itulah yang terjadi setiap hari sebenarnya. Tapi waktu kita menenangkan diri, dirimu yang ditenangkan, bukan hanya pikiranmu, dirimu, yaitu batinnya ditenangkan, fisiknya ditenangkan. Nah, itu caranya apa? Caranya dengan yang diajarkan oleh Coach Clara di Akashic Infinity, yaitu menurunkan detak jantung, melemaskan fascia, ya, ada senam vagus nerve dan sebagainya, ya. Itu khasnya ajaran dari Akashic Infinity, ya. Ada fascia, vagus nerve dan sebagainya. Nah, itulah untuk membuat koheren antara heart dan brain. Nah, tetapi body kita harus slowing down.
Nah, lalu kepala kita, otak kita meningkat fokusnya. Nah, pada saat kita fokus, maka gelombang otak kita makin naik, bukan makin turun. Kalau kita ngantuk, gelombang otak kita makin turun ya, gitu ya. Makanya bisa ke alfa, ke theta, ke delta gitu ya. Tapi kalau kita makin fokus, gelombang otak kita makin naik. Makin naik itu gunanya apa? Kita nggak usah ngomong dulu terkoneksi ke sang ilahi, kita nggak usah ngomong dulu terkoneksi awakening, higher awakening ya, seperti di kelas-kelas Akashic Infinity. Kita ngomong praktisnya dulu teman-teman ya, di hari ini, malam ini. Yaitu apa? Anda jadi tambah jenius. Semakin lama Anda mampu berada di gamma wave, maka Anda dijamin semakin pintar dan jenius. Mau? Jadi kadang-kadang kalau anak Anda ada kesulitan belajar, ada kesulitan fokus ya. Nah, Anda boleh berikan anak Anda frekuensi-frekuensi gamma wave ya. Jadi frekuensi yang paling bagus yang mana kok? Kalau di YouTube gimana? Aku nggak tahu kalau di YouTube karena itu bukan buatan kita ya teman-teman ya. Tapi kalau di kelas-kelas kita, aku jamin itu ada ya, ada frekuensi-frekuensi, ada cosmic resonance tertentu yang punya gamma waves ya. Ini pun definisi gamma wave di gambar ini ya, itu bagiku agak meleset ya. Jadi gamma wave itu bagiku mulainya bukan di 30 Hz tapi di 40 Hz ya. 40 sampai 80 sebenarnya ya. Dan di 80 ke atas itu sebenarnya ada lagi yang disebut super gamma wave atau hyper gamma wave ya, super atau hyper gamma wave ya. Jadi ini macam-macam ya, ada cara-cara pembagian. Di bawahnya delta, teman-teman, di bawahnya delta itu antara 0,1 sampai 0,3 atau 0,5 ya. Itu ada lagi yang namanya epsilon. Jadi itu benar-benar epsilon dan super gamma itu ternyata kondisi yang mirip-mirip. Di mana Anda benar-benar bisa mengalami hal-hal yang spiritual banget ya, yang memahami hal-hal yang sebelumnya Anda nggak paham ya. Jadi bukan hanya jenius, tapi itu adalah bukan hanya divine knowledge, tapi divine wisdom. Anda menjadi jauh lebih paham tentang rahasia-rahasia alam semesta ya. Jadi itu either Anda di epsilon atau di hyper gamma tadi sebenarnya ya, di atas 80 sebenarnya ya, 80-90 ke atas. Nah, untuk ke sana tentu Anda nggak bisa malam ini nyari-nyari hyper gamma wave lalu Anda pasang di telinga ya, lalu Anda dengerin ya sampai pagi ya, siap-siap pusing setengah mati itu kepala ya. Nah, bukan gitu. Untuk sampai ke sana ya, untuk sampai ke tingkatan seperti sana, yaitu memahami rahasia-rahasia yang lebih besar dari alam semesta ini, sebenarnya itulah gunanya kelas Akashic Infinity ini kita buat, teman-teman, baik yang basic sampai ke advance ya. Jadi Anda memahami step by step mau ke sananya ya. Jadi bukan cuman mau terbang tapi pakai baling-baling bambu ya, mau terbang ke angkasa tapi pakai baling-baling bambu nggak bisa ya. Kita siapkan drone yang bagus ya supaya Anda bisa terbang ke sana ya. Kita siapkan baterai yang nggak ngadat di tengah jalan, jangan cuman setengah jalan Anda jatuh lagi ke bumi gitu kan ya. Itu lalu pengamanannya itu sebenarnya gunanya kelas-kelas ini menuntun Anda pelan-pelan ketemu rahasia-rahasia terbesar alam semesta ini ya. Baik itu untuk kesehatan Anda, baik itu untuk pemahaman Anda, baik itu untuk menjadi Anda jauh lebih pintar daripada orang lain dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, entah itu karir, bisnis, edukasi, keluarga, apapun yang Anda inginkan. Tapi itulah way-nya, kita tunjukkan jalannya ya.
teman-teman yang pernah ikut di kelas Akashic Infinity, Basic dan Advance pasti paham apa yang aku omongin ini. Oke, ini garis besar sama aja ya teman-teman. Aku skip dulu. Nah, kan tadi sudah ada frekuensi. Sekarang sudah ada brainwave nih. Ini kan frekuensi di kepala kita. Lalu apa gunanya pemahaman ini? Nah, Anda bayangin, saat Anda lagi pusing saat ini, Anda susah tidur. Orang yang susah tidur, insomnia, itu gara-gara apa? Kalau menurut teman-teman. Ini kita contoh aja nih. Insomnia. Gara-gara apa? Gara-gara gelombang otaknya nggak mau turun dari beta ke alfa. Gitu ya, teman-teman ya. Banyak pikiran. Iya, banyak pikiran itu apa? Ditinjau dari ini ya. Dari ini OVT itu apa ya? Aku ini kurang gaul. Otak berisik, iya. Ya, overthinking, ya, overthinking betul. Ya, overthinking itu artinya apa? Sibuk aja, otaknya jalan terus kan? Mikir terus ya, otaknya alert ya, alert itu waspada terus ya, terbangun terus ya, nggak pernah stay calm ya. Nah, jadi intinya apa? Orang yang insomnia, orang yang khawatir segala macam, itu terlalu gelombang otaknya terlalu terperangkap di beta wave ya, termasuk anxiety dan sebagainya ya. Beta wave-nya nggak mau turun ke alpha, apalagi ke theta ya. Theta itu tidur kan ya. Ke relax pun, ke relax, alpha itu relax. Relax pun nggak bisa, apalagi bobo. Susah gitu ya, kecuali benar-benar capek banget. Nah, inilah caranya. Gimana caranya kita dengan pemahaman ini kita lakukan, kita bantu supaya yang beta wave ini nggak bandel gitu ya. Yang bandel ini kita bisa giring gitu, kita giring. Yuk kita giring pelan-pelan masuk ke alfa, masuk ke theta. Caranya apa? Kita buatlah audio, kita buatlah frekuensi yang pelan-pelan menggiring dia. Kalau Anda sekarang berada di 15 nih misalnya, 15 Hz. Otak Anda ini sekarang sedang ada di 15 Hz. Kalau aku pelan-pelan dengarkan kepada Anda frekuensi 12, lalu aku turunkan frekuensi 12 itu ke 11, lalu ke 10, ya semenit lagi aku turunkan ke 9, ke 8, ya. Maka akan turun terus kan teman-teman? Akan lama-lama akan turun. Nah, tanpa sadar otak Anda akan ikutan turun aktivitasnya. Ya, otak Anda akan terpengaruh oleh gelombang yang diberikan itu. Entah itu frekuensi audio plus videonya, ya, plus macam-macamnya, ya. Jadi itulah yang akan menginduksi, ya, menginduksi, mempengaruhi, ya, menginfluence dari brainwave Anda. Dan cara atau teknik itu yang kita namakan brainwave entrainment, bukan entertainment ya. Entrainment. Entrainment itu apa? Dilatih dan dipandu, ya, di guiding sama sebenarnya ya. Entrainment itu dilatih, dipandu dengan di entertain juga ya, diberi stimulus, jadi dia ngikut pelan-pelan, betul. Nah, inilah yang kita sebut brainwave entrainment dan yang kita pakai terus di setiap file cosmic resonance di Akashic Infinity ya. Jadi kita nge-guide-nya ya dari beta sedikit ke alfa, baru kita tidur. Ini kalau untuk keperluannya deep sleep ya, teman-teman. Kalau untuk keperluannya deep sleep ya. Kalau untuk keperluan lain lagi ya, macam-macam teman-teman ya. Nah, kita ada suara-suara dari frekuensi-frekuensi dari planet. Ya, planet itu semua ada frekuensinya masing-masing ya. Kalau Anda search di Google juga Anda akan ketemu kok frekuensi planet-planet. Cuma yang mungkin Anda tidak paham adalah bagaimana cara mengaplikasikan
frekuensi planet-planet itu menjadi benar-benar suara sound yang bisa didengar di kuping ya, dengan ada lagu dan sebagainya ya. Nah, itu memang ada technical dan itu teknis ya. Mungkin aku nggak bisa bahas malam ini dengan tools-toolsnya ya. Itu urusan nanti ya. Sama seperti Anda nikmati aja gambarnya bagus, Anda nggak perlu tahu cara buatnya dengan Adobe Photoshop-nya, Anda nggak perlu tahu lah ya gitu ya. Ada berapa layer kedalaman, ini pakai apa, toolsnya pakai ini, Anda nggak perlu tahu lah ya cara buat di tutorial membuatnya dengan Adobe Photoshop misalnya gambar yang bagus. Nah, ini sama ya. Mungkin Anda skip dulu bagaimana teknisnya ke sana untuk membuatnya ya, karena ini materi malam ini pasti bukan untuk itu ya. Materi malam ini adalah untuk memberi informasi ya. So, intinya brainwave entrainment adalah mengguidance, membujuk ya, dan mengajak otak Anda dan segala tubuh Anda dan seisi tubuh Anda ya, karena sebenarnya yang terpengaruh itu bukan cuma otak ya, tetapi juga semua sel di dalam tubuh kita. Nah, untuk apa? Untuk patuh ya, untuk patuh kepada apa yang diajak gitu ya. Nah, kalau kita ajak untuk deep sleep, nah kita deep sleep gitu ya. Nah, yang tidak ada yang jarang sekali ada di YouTube atau di ya audio-audio yang Anda temukan di tempat-tempat yang di luar sana, yaitu apa? Adanya mungkin Anda bisa theta atau delta ya untuk tidur gitu ya. Tapi Anda nggak bisa nih sejam Anda dengerin delta terus, tapi Anda sekarang lagi melek, lagi di beta ya. Lalu Anda dengerin delta, Anda nggak akan pernah sampai ke delta, teman-teman, walaupun Anda putar itu 24 jam ya. Turunnya itu harus pelan-pelan. Ya, itu seperti Anda ajak anak Anda ya, nggak bisa loncat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas langsung ya, misalnya 2 meter atau 3 meter, ya nggak bisa, patah kaki dong ya. Tapi Anda harus ngajak dia pelan-pelan naik tangga atau turun tangga, nah itu baru bisa. Oke? Nah, itulah yang kita buat sebenarnya ya, teman-teman. Nah, so ini brainwave entrainment bisa audio, bisa visual, bisa gabungan keduanya ya. Biasanya kalau visual itu juga ada yang kedip-kedip, teman-teman. Dulu teman-teman pernah tahu nggak ada yang jual kacamata ya, yang dihubungkan ke sebuah alat atau ke komputer ya, dan kacamatanya itu ada LED. Ada LED yang bisa kelip-kedip, tep 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 tep. Nah, dulu aku pernah bukan pernah punya, tapi pernah tahu ya, ada benda itu ya, karena punya teman punya teman lah ya. Nah, waktu aku kuliah dulu ya. Itu kedip-kedip. Nah, itu untuk apa? Untuk mengentrain, untuk mempengaruhi otak kita supaya tidur lelap. Nah, dulu alat kacamata itu ya, kacamata itu dijual dengan marketingnya, bahasa marketingnya adalah ini tidur dengan tidur 1 atau 2 jam dengan kacamata ini, itu sama dengan tidur 6 sampai 8 jam. Jadi itu dulu dipakai oleh bos-bos, eksekutif, karyawan, atau manajer yang tidur aja nggak bisa. Ya, tidur aja, kerjaannya menumpuk banyak ya, lembur sana sini ya. Jadi dia hanya praktis 1 hari itu hanya punya 2 sampai 3 jam untuk tidur. Nah, kalau itu dilakukan berhari-hari, pasti tubuhnya langsung sakit. Nah, dulu dengan ada kacamata itu yang dengan lampu LED yang kedip-kedip seperti itu, maka dia punya power nap namanya ya, power nap. Power nap itu tidur sebentar sudah rasanya seperti tidur berjam-jam. Nah, itu yang disebut visual entrainment juga ya. Jadi visual entrainment itu bukan menatap gambar yang diam ya, tetapi dengan yang tadi itu pakai kacamata, kedip-kedip lampu.
Karena itu ada frekuensinya. Lampu yang kedip-kedip tentu saja ada frekuensinya, teman-teman. Ya, sambil mendengarkan audio tentu saja ada frekuensinya dan itu semua ditangkap oleh otak kita. Dan otak kita memproses itu sebagai ajakan. Ajakan untuk apa? Terserah, ajakan untuk mengikuti frekuensi itu. Kalau tidur tapi mimpi aneh-aneh gimana kok? Itu nggak ada hubungannya dengan frekuensi. Dirimu tidur mimpi aneh-aneh, emangnya sambil denger lagu apa? Ya, dengerin suara apa gitu ya. Ya, nggak ada hubungan ya. Jangan-jangan dari ini ya, ada yang mukul gendang, mukul ini ya, mukul singing bowl di samping Anda gitu ya. Itu urusannya beda. Kalau dengar tiba-tiba pusing, oke. Ah, untuk Shirley, coba kamu ke tone generator yang tadi, dirimu search aja dimanapun bisa di Google tone generator. Kamu konfirmasi batas pendengaran kamu yang tidak menyebabkan pusing itu di frekuensi apa. Kalau semua frekuensi dari bawah sampai atas itu pusing semua, sorry, mohon kamu pergi ke dokter syaraf. Seriously, ya. Nah, ya, nggak apa-apa. Nanti kamu coba di rumah. Oh, oke. Okay. Nggak apa-apa. Kalau ikut kelas kan masih bisa ditutup. Dan tidak seperti tadi sih, frekuensi-frekuensi kita yang di cosmic resonance itu nggak seperti yang tadi, kencang-kencang gitu, ya nggak pernah ada ya. Itu kan tadi contoh ya, contoh aku mencontohkan kepada teman-teman sampai 1000, 2000. Konsonans kita nggak pernah lewat dari 1000-an hertz dan itu sangat-sangat aman ya sebenarnya ya. Ya mungkin mepet-mepet 1000 lah ya, 1000-an, tapi nggak mungkin lewat dari 2000 ya. Itu sangat-sangat aman ya. Karena batas pendengaran normal kita itu 20.000 loh. 20.000. Kalau kita cuma di 1000 atau 2000 itu cuma 1/10-nya ya, cuma 10%-nya ya, nggak ada apa-apanya ya teman-teman ya, Shirley ya. Ya, itu nanti boleh diobrolkan dengan Koleo ya. Oke, Shirley ya. Tenang ya. Oke ya, ini brainwave entrainment. Aku ada satu slide lagi sebelum aku selesai. Nah, ini dulu ya. Sebentar, ini ada ini dulu. Jadi ini brainwave entrainment itu hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti mungkin Coach Clara habis ini bisa menjelaskan tentang manfaat-manfaat banyak hal tentang terapi sound ini ya, tentang brainwave ini ya, teman-teman ya. Nah, aku nunjukin teknikalnya aja ya. Nah, nanti yang manfaatnya dan macam-macam bisa Koleo dan Coach Clara yang ceritain. Oke. Nah, terakhir nih teman-teman ya, secara teknikal, ini siapa yang nyoret-nyoret ini? Ini layar kenapa dicoret-coret? Oke, secara teknikal membuat ini kan gini nih teman-teman. Kita kan mau, misalnya nih, kita mau ke alfa atau ke theta, ke delta. Ini kan sudah di bawah 20 Hz semua ya, teman-teman. Ini praktis nggak akan kedengeran sama telinga kita, teman-teman. Praktis nggak akan kedengeran, percaya deh. Ya, telinga kita dikasih Hz seperti ini nggak akan terdengar. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menyuntikkan ya, menyusupkan frekuensi-frekuensi di bawah 20 Hz itu dan tetap dipahami oleh otak kita. Maka ada dua cara yang paling biasa dan paling banyak digunakan ya, yaitu dengan cara binaural dan isochronous. Binaural adalah dua audio namanya ya, dua audio. Jadi, kuping kanan dan kuping kiri mendengarkan frekuensi yang berbeda. Nah, contohnya ini.
Di kiri ini 440 Hz, di kanan 450 Hz. Sehingga bedanya berapa? Bedanya 10 Hz. Nah, ini adalah frekuensi baru yang terjadi akibat gabungan 440 dan 450. Selisihnya 10 Hz ini akan jadi frekuensi baru. Nah, frekuensi baru ini yang akhirnya mempengaruhi, menginduksi otak kita. Jadi otak kita akan mengenal frekuensi 10 Hz itu, ya. Jadi dengan cara kuping kiri dan kuping kanan dibedain frekuensinya. Selisihnya akan menjadi frekuensi ketiga, ya. Jadi frekuensi 440 sama 450 kedengeran nggak? Iya, tetap kedengeran. Tetap kedengeran, teman-teman, bukannya hilang, ya. Buset, tiba-tiba jadi 10, enggak. Tapi akan jadi otak kita akan sekaligus mendengarkan. Otak kita tuh akan sekaligus mendengarkan 440, 450, dan 10 Hz. Ya, itu maksudnya. Nah, ada cara lain, yaitu isokronik. Ya, di isokronik, tadi nih, ya, delta wave atau theta wave ini dijadikan ketukan, ya. Jadi kalau 4 Hz artinya 4 ketukan per detik. Kalau 1 Hz artinya 1 ketukan per detik. Tak, 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 tak. Itu adalah isokronik 1 Hz. Jadi nggak benar-benar frekuensinya 1 Hz, tapi frekuensi ketukannya 1 Hz. Tak, tak, tak. Tapi bunyi taknya itu pasti di atas 100 Hz misalnya, ya. Bunyi tak gitu ya. Ini suaraku kan ada bunyi nih, ya. Tak, tak, tak. Nah, bunyi taknya itu suaranya beda, ya. Itu frekuensinya beda, ya. Tapi jarak antara tak yang satu dengan tak yang kedua itu adalah 1 Hz misalnya. Atau kalau setengah Hz artinya tak, tunggu 2 detik, tak, tunggu 2 detik, tak, 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 gitu ya. Itu isokronik. Jadi ada 2 cara untuk menginduksi otak manusia. Ya, ada beberapa cara lain, ya, ada monaural dan segala macam, tapi itu kurang terkenal dan kurang efektif, ya, teman-teman, ya. Yang 2 paling efektif itu binaural dan isokronik, ya. Nah, bedanya lagi apa? Kalau binaural, karena kuping kiri dan kuping kanan harus mendengarkan frekuensi yang beda, mau nggak mau pakai headphone. Nggak bisa tanpa headphone. Binaural tanpa headphone itu bohong. Binaural tanpa headphone itu bohong. Isokronik bagusnya apa? Tanpa headphone, ya, dengan audio ruangan, audio kamar, audio speaker Bluetooth dan segala macam tetap bisa berfungsi. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan ini langsung aja, ya. Bro Eko menanyakan, jika saat mendengar sound sudah dalam posisi theta, ternyata muncul bereaksi trauma masa lalu, bagaimana mengatasinya? Pertanyaanku, Anda bisa mengatasi diri sendiri? Pasti tidak. Ada orang yang ahli bisa menyertai Anda, itu yang harus Anda cari. Karena Anda berada di theta, Anda nggak bisa nolong diri sendiri. Harus ada terapis yang membantu Anda. Makanya Anda harus pergi ke orang yang bisa membantu Anda. Itu jawabannya, ya. Bukan dilakukan sendiri semua demi menghemat. Nggak bisa. Kalau ternyata Anda sudah punya gangguan seperti itu, harus minta tolong orang lain untuk membantu healing Anda, ya. Jangan pernah coba-coba healing diri sendiri saat Anda nggak bisa handle. Oke, itu bahaya sekali. Oke, mungkin cukup sekian. Aku kembalikan dulu ke Koko Numerologi. Oke, thank you. Komek detail sekali, jelas sekali, dan ini